Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb yang telah banyak memberikan pelajaran tentang berbagai kisah umat masa silam, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Peradaban Islam memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, dimulai dari kehidupan Nabi Muhammad SAW di abad ke-7 hingga kejayaan dinasti Abbasiyah yang berlangsung hingga abad ke-13. Perjalanan ini mencakup berbagai fase penting yang menandai perkembangan agama, politik, dan budaya di dunia Islam. Kita akan mengulas perjalanan sejarah peradaban Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga kejayaan dinasti Abbasiyah. Masa Nabi Muhammad SAW 570 sampai 632 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi. Pada usia 40 tahun beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Wahyu ini menandai awal dari kenabiannya dan pembentukan Islam sebagai agama monoteistik. Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan ajaran Islam, mengajak masyarakat Mekah untuk meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah Allah yang Maha Esa. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad dan para pengikutnya berhijrah ke Madinah untuk menghindari persekusi dari kaum Quraisy di Mekah. Peristiwa ini dikenal sebagai hijrah dan menandai permulaan kalender Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakat Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, persaudaraan, dan takwa. Beliau juga berhasil menyatukan berbagai suku yang sebelumnya berseteru. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad memimpin pasukan Muslim untuk menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah yang signifikan. Penaklukan ini menandai kemenangan besar bagi umat Islam. 2 tahun kemudian, Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi, meninggalkan warisan besar dalam bentuk agama Islam yang telah tersebar luas di Jazirah Arab. Masa Khulafaur Rasyidin, 632 sampai 661 Masehi. Abu Bakar Asy-Syiddiq, 632 sampai 634 Masehi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Abu Bakar Asy-Syiddiq diangkat sebagai khalifah pertama. Masa pemerintahannya ditandai dengan pemantapan kekuasaan Islam di Jazirah Arab, melalui berbagai ekspedisi militer dan penumpasan pemberontakan. Abu Bakar juga memulai pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk mushaf. Umar bin Khattab, 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab, khalifah kedua, dikenal sebagai salah satu pemimpin paling berhasil dalam sejarah Islam. Di bawah pemerintahannya, wilayah kekhalifahan Islam meluas dengan pesat mencakup Persia, Mesir, dan sebagian besar wilayah Bizantium. Umar juga memperkenalkan berbagai reformasi, administrasi, dan hukum yang memperkuat struktur pemerintahan Islam. Utsman bin Affan, 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan, khalifah ketiga, dikenal karena kompilasi resmi Al-Quran dalam bentuk mushaf Utsmani. Selama masa pemerintahannya, ekspansi kekhalifahan Islam terus berlanjut. Namun, masa kepemimpinannya juga diwarnai oleh ketegangan politik dan pemberontakan yang akhirnya berujung pada pembunuhannya. Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, menghadapi berbagai tantangan politik dan konflik internal, termasuk Perang Jamal dan Perang Siffin. Meskipun demikian, Ali dihormati karena kebijaksanaannya dan keberanian dalam memimpin. Masa pemerintahannya berakhir dengan tragis setelah beliau dibunuh pada tahun 661 Masehi. Dinasti Umayyah, 661 sampai 750 Masehi. Pembentukan dan ekspans. Setelah wafatnya Ali, Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinasti Umayyah dengan pusat kekuasaan di Damaskus. Dinasti ini memperluas wilayah kekhalifahan Islam, hingga mencakup Spanyol di barat dan India di timur. Ekspansi ini menjadikan kekhalifahan Islam sebagai salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah, administrasi, dan kebudayaan. Di bawah pemerintahan Umayyah, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi administrasi dan pemerintahan. Kota-kota seperti Damaskus dan Cordoba berkembang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, dinasti Umayyah juga menghadapi ketegangan politik dan pemberontakan dari berbagai kelompok, termasuk kaum Syiah dan Khawarij. Kejatuhan dinasti Umayyah. Pada pertengahan abad ke-8, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Umayyah memuncak.
Pemberontakan yang dipimpin oleh keluarga Abbasiyah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi. Salah satu dari sedikit anggota keluarga Umayyah yang selamat, Abd al-Rahman, melarikan diri ke Spanyol dan mendirikan kekhalifahan Umayyah di Cordoba. Dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Awal kejayaan dinasti Abbasiyah mendirikan ibu kota baru di Baghdad pada tahun 762 Masehi. Di bawah pemerintahan Abbasiyah, peradaban Islam mengalami zaman keemasan, dengan Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan perdagangan. Para ilmuwan seperti Al-Khawarizmi, matematika, Al-Razi, kedokteran, dan Al-Farabi, filsafat, memberikan kontribusi besar bagi dunia ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, masa kekuasaan Abbasiyah, ditandai dengan kemajuan besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan seni. Ilmuwan Muslim mengembangkan berbagai disiplin ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan kimia. Selain itu, karya-karya sastra dan filsafat dari Yunani dan Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang memperkaya pengetahuan dan budaya Islam. Tantangan dan kejatuhan. Meskipun mengalami kemajuan besar, dinasti Abbasiyah juga menghadapi berbagai tantangan. Ketegangan politik, pemberontakan regional, dan serangan dari luar seperti bangsa Mongol melemahkan kekhalifahan. Pada tahun 1258 Masehi, Baghdad jatuh ke tangan bangsa Mongol, yang menandai berakhirnya kejayaan Abbasiyah sebagai kekuatan politik utama di dunia Islam.